Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Sudah menjadi berita yang hangat dan booming banget sih kayaknya setelah kemarin launching. Ini dia Vivo V20 di generasi terbaru dari V20. Warnanya juga cakep nih. Nih bisa lihat nih, coba saya goyang-goyang gini. Nah, desainnya cakep banget. Sekilas memang nggak terlalu terlihat ya kalau kita lihat dari perbedaan dengan model sebelumnya. Desain kameranya, gaya bahasa Vivo itu masih sama. Dan keunggulan dari kamera ini yang menjadi selling point-nya itu kalau dari segi harga sih ini masih kisarannya bisa 5,8, pokoknya under 6 juta deh untuk Vivo ini, kelas mid range. Yang pasti kita akan testing uji kali ini seperti biasa adalah dari sisi kameranya yang memang menjadi selling point utama, kamera depan dan kamera belakang, karena ini the first yang menurut saya saat ini memang di kelas mid range, bahkan kamera depannya istimewa. Seperti apa? Langsung saja kita cek lebih detail terkait Vivo V21 ini. Oke, lanjut pembahasan pertama yang akan saya soroti adalah dari desain bodinya. Dia hadir, diklaim memang oleh Vivo, dia hadir memiliki peningkatan di mana dia dengan bodi yang lebih ringan dan ketebalannya juga lebih tipis. Dia memiliki bobot itu 176 gram dengan panjang atau dimensinya 159,7 kali 73,9 kali ketebalannya 7,3 mili. Wow, kemudian body frame-nya frame plastik. Bagian belakang ini saya juga saya suka dia untuk Vivo ini. Dia hadir dengan dua pilihan warna dan ini kebetulan adalah sunset diesel dan ada dust blue yang warnanya lebih gelap ya. Kemarin di launchingnya udah dijelaskan pemilihan warna-warna ini, dan ini memang penggabungan kombinasi warna-warna sunset, kombinasi warna-warna orange-nya itu dengan warnanya cukup keren menurut saya, bisa dilihat sama-sama. Dan dari sekeliling kita bisa lihat samping-samping sebelah kanan ini kita lihat adalah tombol power dan volume. Di atasnya tidak ada tombol up key, cuman ada ini ada mic-nya. Kemudian di sebelah kiri tidak ada tombol apa-apa. Di bagian bawah ini kita bisa menjumpai speaker USB Type C port dan kemudian ada slot SIM card, SIM tray. Nah, kebetulan bagian SIM card kita akan lihat sama-sama. Dia mempunyai model SIM card yang udah hybrid, but ini memang konsep yang baru untuk SIM card ini. Tapi SIM card ini nggak bisa dual on hybrid, dalam artian apa? Misalkan harus kalau Anda mau pakai memory card, Anda harus mengorbankan satu SIM card. Nggak bisa bersamaan kayak triple slot di mana dual SIM on plus satu memory card. Ini memang kombinasi yang baru, atas bawah seperti ini menurut saya cakep banget dan oke banget. Tinggal nanti dikembangkan yang memang bisa triple slot plus memory card. Oke. Dari desain body sudah, layarnya. Nah, ini dia udah dibekali layar AMOLED dan udah menggunakan HDR10 dengan kecerahan itu kurang lebih ya 500 nits dengan layar 6,4 inch. Dan ini screen to body rasionya itu yang dibilang, sekilas kita lihat sih bagian bawah ini sedikit tebal-tebal dan masih mengandalkan airdrop juga untuk kamera depannya. Ya memang masih mengandalkan desain seperti ini, tapi ini punya kelebihan sob. Kenapa Vivo masih mengandalkan konsep kamera yang seperti ini? Nanti kita bahas di sisi kameranya. Kembali ke layar, di sisi layar AMOLED sudah memiliki fitur 90 Hz refresh rate-nya. Nah, untuk layar kita akan gabungkan melihat ketajaman layar beserta kualitas speakernya seperti apa. Oke, sekarang waktunya testing untuk kualitas layarnya plus untuk kualitas audionya seperti apa ya. Ini untuk warna kecerahannya sudah kita maksimalkan ya. Kemudian untuk volume juga kita udah maksimalkan juga. Nah, sekarang kita testing dari kualitas suaranya bagaimana.
Nah, bagaimana menurut kalian dari kualitas suaranya dan layarnya? Dan itu tadi dari kualitas audio dan kecerahan layarnya kalau sekilas kita ngeliat dari YouTube. Dan selanjutnya kita melihat dari sisi positifnya adalah Vivo V21 ini mendapat prosesor MediaTek terbaru yang Dimensity 800-800U yang udah support 5G, dan ini pun cukup ya lumayan lah, masih bisa dibilang kelas mid-range. Dia setara dengan Snapdragon kelas 765. Nice. Dari performa bisa dibilang lumayan, apalagi RAM-nya generasi-generasi di Vivo dia memang satu varian yang 8GB, internalnya 128, tapi RAM-nya dia bisa sedikit menyedot dari internalnya 3GB. Jadi total RAM bisa sebesar 11GB. Otomatis untuk performa Anda multitasking, handphone ini cukup oke. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjut ke kualitas kamera, sedikit saya mau ulas terkait dari baterai dan charging. Sayangnya Vivo masih mempertahankan kapasitas 4000 mAh-nya dan didukung dengan charging 33 watt. Ya, it's okay. Di Vivo ini mengunggulkan desain yang tipis ini agar fit dengan baterai yang ya dibilang nggak terlalu kecil sih, dari 4000, tapi lumayan lah. Langsung saja kita lihat dari sisi kameranya. Oke, dan ini untuk tampilan dari pengaturan kameranya. Ada mode malam, portrait, foto, video. Lainnya itu ada resolusi tinggi yang UHD 64 megapikselnya, dan kerennya udah ada eye focus-nya. Jadi untuk fokus ke mata, ini Anda bisa pilih mata kanan kiri, mending otomatis. Yang menurut saya ini di kelas mid range cukup keren. Dan ada hapus tai lalat. Oh my god, Anda yang punya tai lalat bahkan bisa dihilangkan dengan mode ini. Oke, testing perekaman selfie video. Ini saya menggunakan coba handheld ya sambil jalan. Lokasinya ada di Alibaba, Kota Malang, dan ini sambil testing kualitas suaranya, penangkapan audionya bagaimana. Dan menurut kalian bagaimana? Ini dia posisi. Kalau sekarang posisinya kondisi terang banget, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti ini harus ada testing pada saat kondisi low light, karena ini testingnya di ruangan yang penuh cahaya seperti ini, sehingga otomatis semua kamera bisa menghasilkan kualitas gambar yang cukup bagus. Tapi ini coba lihat, ini bisa dibilang kamera jahat loh. Ini saya sambil jalan, bagaimana menurut kalian? Shaky-shaky-nya bagaimana? Sekarang menggunakan stabilisasi potret super yang ada di Vivo V20. Nah, hasilnya bagaimana sambil jalan seperti ini? Menurut kalian bagaimana? Ini jalan tanpa menggunakan gimbal ya, jalan biasa seperti ini. Apakah ada getaran-getaran, shaky-shaky gimana? Ini dia, lokasi ada di Alibaba, Kota Malang. Oke, menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah. Kita nanti coba yang sesi malamnya bagaimana ya. Dan ini contoh foto selfie. Menurut kalian kamera jahat nggak sih ini? Dan ini foto selfie yang portraitnya. Dan kemudian ini foto normal kita dengan objek bunga plastik ini. Dan kemudian ini dengan bokehnya. Keren nggak bokehnya? Dan ini yang super makronya. Bagaimana menurut kalian super makronya? Dan selanjutnya ini adalah foto normal lagi dengan kondisi ruangan seperti ini. Dan sekarang kondisi foto normal di outdoor. Dan selanjutnya foto dengan 2 kali zoom dari Vivo V21. Testing untuk handheld. Dan ini hasil handheld tanpa menggunakan 2 tangan ya. Dan hasilnya 1080p 30 fps seperti ini. Kita akan coba yang 60 fps nya bagaimana, karena udah ada OIS nya. Oke, lanjut lagi. Ini perekaman menggunakan fitur stabilisasi ya, sampai kebelibet lagi, yang kayaknya ultra stable juga sih ya, yang ada di Xiaomi juga. Dan ini diterapkan juga di V21. Kita lihat hasilnya perekaman ultra stable nya bagaimana. Dan ini
ini untuk perekaman 1080 Full HD 60 frame per second, handheld lagi, saya jalan ke depan ya, kita akan testing. Dan ini hasil perekaman suara saya jalan. Silahkan sampaikan komentar Anda untuk shaky-shaky-nya bagaimana, apakah dengan OAS ini terbantu. Inilah 60 frame per second-nya. So, what do you think, guys? Oke, dan ini hasil untuk 4K 30 fps sambil jalan handheld juga. Hasilnya bagaimana, apakah OAS-nya bekerja dengan baik? Kayaknya beda banget tadi waktu saya lihat dengan yang Full HD, OAS-nya bekerja dengan maksimal. Dan ini bukti kamera depan dengan megapiksel yang cukup lumayan gede. Dan kita bisa lihat sama-sama shutter speednya itu low semua. Nih saya geser-geser ya, 1/7, 1/9, 1/8. Dan ini bukti kamera depan dengan OIS sangat berguna dan berfungsi banget untuk selfie dengan kondisi speed shutternya yang low. Akhirnya nggak bikin gambar atau fotonya ngeblur. Oke, ini contoh hasil foto dari Vivo V21. Dan ini yang 64 megapikselnya. Kita lihat profilnya dari ISO-nya itu nggak sampai 1000, tapi dari gambar ini kelihatan sedikit noise-nya. Shutter speed-nya 1/50 dengan bukaan 1,79 atau 1,8. Ya, kita coba lihat zooming. Ini saya fokuskan di tulisan Alibaba-nya, tapi kita coba lihat nih di A, L itu kelihatan pixel-pixelnya ya. Terus noise-nya juga kelihatan. Oke, kita geser lagi untuk yang malam. Yang malam ini kita lihat profilnya lagi. ISO-nya hampir 8000, shutter speed-nya 1/14. Memang kalau nggak ada OIS ini foto bakalan kurang bagus ngeblurnya. Dan ini ngeblur karena shutter speed mobilnya melaju dengan kecepatan otomatis lebih dari 14 karena shutter speednya 1/14. Kita zooming di daun-daunnya. Nah, kayak gini. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Nah, oke, kurang lebih hasil foto megapiksel 64 megapiksel dari Vivo V21 kayak gini ya. Oke, ini pengetesan selanjutnya kondisi gelap malam kayak gini ya. Nah, ini ada sungai di sini. Itu bisa kelihatan kayak gitu. Ini yang Full HD 30 fps, saya sambil jalan handheld ya. Kita lihat di sini jalannya sedikit bergoncang, bergoyang. Hasilnya bagaimana? Ini kondisi seperti ini. Oke. Kita akan coba sekarang 60 frame per second bagaimana. Nah, ini kondisi 60 frame per second, kondisinya kelihatan gelap seperti ini ya. Nah, ini gelap banget kayak gini. Kita sekarang sambil jalan, kamera belakang Full HD 60 frame per second bagaimana. Nah, ini kita lihat coba orang-orang lewat dengan kondisi ini gelap banget. Nanti kita testing dengan menggunakan kamera selfie-nya yang menurut saya amazing dan fenomenal. Kita sambil jalan 60 frame per second, hasilnya seperti ini. Dan ini handheld lagi. Dan ini kondisi di jalan raya. Perekaman suaranya bagaimana menurut kalian untuk 60 frame per second-nya? Kita sekarang coba yang 4K-nya ya. Dan ini yang ultra steady hasilnya seperti ini. Yang ini 30 fps Full HD ya sebelum menuju ke 4K. Kondisinya gelap seperti ini. Bagaimana menurut kalian untuk shaky-shaky-nya? Silahkan sampaikan komentar Anda. Sekarang kita testing ke 4K-nya. Testing selanjutnya ini 4K jalan handheld lagi 30 fps. Hasilnya bagaimana menurut kalian? Lokasinya di sebuah kampung. Ini ada kampung juga dekat Alibaba. Ini hasilnya untuk 4K. Menurut kalian bagaimana nih 4K-nya? Kejernihannya. Oke.
Testing video selfie ini tanpa menggunakan fitur lampu yang di depan ya. Ini kondisi seperti ini. Oke, kondisi yang standar tadi udah dilihat untuk foto selfie-nya bagaimana. Ini kondisi standar untuk video selfie tanpa menggunakan mode lampu. Tapi OAS-nya bagaimana, noise-nya bagaimana. Dan ini mode selfie videonya. Nah, sekarang kita coba mode yang ada lampunya. Oke, testing ini sambil jalan. Nah, ini lampunya menyala nih. Nah, ini ada lampunya nyala ya. Sambil jalan, kira-kira menurut kalian hasilnya bagaimana? Keren nggak nih? Kondisinya dibandingkan yang tadi, ini dengan kondisi lampu menyala seperti ini. Ini cukup keren sekali sih menurut saya. Bahkan dua lampu seperti ini nggak dijumpai, belum saya jumpai untuk sementara ini di handphone yang kelas flagship malah. Saya perlihatkan juga ya, nih lampunya dual seperti ini nyala. Nah, ini saya merekam dengan menggunakan Mi 10 dan lihat kondisinya gelap sekali di sana. Dan ini lampunya menyala seperti ini. Hasilnya kayak gini sob. Keren kan? Oke, itu tadi sekilas review dan ulasan testing kamera, audionya. Menurut kalian bagaimana terkait Vivo V21 ini? Amazing. Yang menurut saya memang dari dia punya teknologi dari kamera depannya ada OAS itu cakep banget. Bahkan megapikselnya pun kayaknya memang lebih diutamakan handphone ini untuk kebutuhan selfie ya, bagi anda yang suka selfie. So silahkan sampaikan pendapat anda di kolom komentar bawah. Demikian ulasan dari Vivo V20. Sampai jumpa di gadget-gadget selanjutnya and bye bye.